Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurah dengan NIM 21105121026 dari Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya sedang hangat diperbincangkan di dunia saat ini. Topik tersebut adalah energi sebagai sumber daya ekonomi. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peranan energi sebagai sumber daya ekonomi dan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mineral dan Energi yang diampuh oleh Bapak Dr. Fajri Muharja, SEMSI. Baiklah, pada tahap awal kita akan membahas sejarah ekonomi energi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Syamas Reda Gusta, yaitu Asisten Profesor Institusi India dari Teknologi Mandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah ekonomi energi dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Berbicara mengenai ilmu ekonomi pada tingkat dasar selalu berhubungan dengan sumber daya yang memiliki kelangkaan. Jadi, ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan alokasi optimal sumber daya yang langka. Kelangkaan muncul karena permintaan lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Nah, disinilah akan muncul bagaimana peranan ekonomi. Pada tahun 1950, energi belum didasari sebagai sumber daya yang langka. Jadi, apapun yang diminta oleh rumah tangga dan industri dapat disediakan oleh sektor penyedia listrik. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1950 belum terjadi kelangkaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahun 1960. Pada tahun 1960, masyarakat mulai menyadari sedikit demi sedikit sudah terjadi kelangkaan atau sesuatu yang tidak beres. Energi listrik yang dibutuhkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tidak terpenuhi oleh sektor penyediaan listrik. Hal ini terjadi di negara-negara maju, terutama di negara Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan sektor penyedia listrik sebenarnya ingin menambah kapasitas pasokan listrik. Namun, terdapat dua tantangan besar yang dialami pada saat itu. Yang pertama, untuk menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar membutuhkan kapasitas produksi yang lebih besar. Ini artinya adalah dibutuhkan industri yang lebih besar lagi. Yang kedua, meskipun kapasitasnya tersedia, mereka tidak mempunyai cukup bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Pada tahun ini, Amerika mengalami peningkatan energi sebesar 6 hingga 7%. Maka, akibat peningkatan energi memunculkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan Amerika dan negara-negara maju lainnya mengimpor bahan mentah minyak dari negara-negara Arab. Hal inilah yang membentuk sebuah organisasi OPEC. Alasan mereka mengambil minyak dari negara Arab adalah karena minyak dari negara Arab itu mengandung sulfur, di mana sulfur itu lebih ramah lingkungan dan lebih baik daripada minyak yang digunakan biasa. Pada tahun ini ada 4 kondisi dasar yang terjadi. Yang pertama, permintaan dalam negeri yang melonjak. Seiring berkembangnya teknologi, maka permintaan minyak dalam negeri itu semakin banyak. Yang kedua, meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain. Jadi, impor dari negara tersebut meningkat karena tergantung kepada negara yang mengekspor minyak tersebut. Yang ketiga, masyarakat mulai peduli terhadap iklim dan lingkungan. Dan yang keempat, negara-negara Arab memiliki kekuatan monopoli atas minyak dan punya kendali atas harga minyak. Selanjutnya, pada tahun 1970 terjadi perang antara Arab dan Israel yang disebut dengan Perang Yom Kippur.
Dan negara-negara Eropa, terutama Amerika, sudah pasti mendukung Israel. Hal ini membuat Arab tidak memasok minyak lagi ke negara-negara Eropa yang disebut dengan embargo. Lalu, dengan Arab tidak memasok minyak ke negara-negara Eropa, apa yang terjadi? Hal ini menyebabkan dalam kurun waktu 1 tahun, harga minyak melonjak dari yang awalnya $2 per barel menjadi $12 per barel. Artinya, terjadi lonjakan sebanyak 6 kali lipat. Embargo ditunjukkan untuk beberapa negara maju, namun dampaknya terasa oleh seluruh dunia. Pada saat ini, dunia mengalami kesulitan akibat perang yang diadakan oleh Israel dan Arab tersebut. Kemudian, pada tahun 1974, embargo dicabut. Meskipun embargo dicabut, kenaikan harga tetap terjadi pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an adalah titik balik dari ekonomi energi. Banyak literatur yang muncul pada saat ini untuk memahami berbagai permasalahan. Salah satunya untuk memahami substitusi antara bahan bakar yang berbeda, misalnya antara minyak ke batu bara. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan tambang. Salah satu tambang terbaik dunia yang berada di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang berada di Indonesia dan bergerak di bidang eksplorasi pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Mayoritas saham sebesar 51,2% PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Mining Industri Indonesia, perusahaan pelat merah gabungan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Sementara itu, Freeport McMoran Inc. menguasai 48,4% saham dari PT Freeport. Nah, dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya tambang. Namun, Indonesia belum mampu untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga cenderung mengekspor bahan mentah dan mengimpor bahan yang sudah jadi. Hal ini juga disebabkan oleh Indonesia belum mempunyai teknologi yang cukup untuk mengelola sumber daya yang ada. Jika kita kaitkan PT Freeport dengan ekonomi energi, program pengelolaan lingkungan Freeport Indonesia mencakup semua aspek kegiatan operasinya, bukan hanya yang terkait dengan pertambangan. Namun, sistem pengelolaan limbah yang komprehensif menerapkan prinsip-prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, yaitu pemanfaatan kembali, pengurangan, dan daur ulang. Program-program minimalisasi melibatkan pengurangan limbah dan penggantian bahan dengan produk ramah lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 1979 terjadi penggolakan politik di Iran, sehingga terjadi penurunan pasokan minyak di Iran. Ketika dunia mendapat kabar Iran akan mengurangi pasokan minyak, semua orang menjadi sangat waspada, sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli minyak, sehingga terjadi kembali lonjakan harga yang tinggi untuk kedua kalinya. Ahli sebenarnya mengatakan bahwa tidak perlu khawatir atas kondisi ini. Tetapi, semua orang menjadi waspada karena mereka sudah tahu menghadapi konsekuensi dari kenaikan harga minyak. Sebagian besar permintaan hanya bersifat kehati-hatian yang menciptakan perbedaan antara permintaan dan penawaran. Yang terjadi bukanlah permintaan yang sebenarnya, melainkan permintaan kehati-hatian yang menciptakan kelangkaan. Sehingga seiring berjalannya waktu, ada kesenjangan dalam permintaan dan penawaran, di mana permintaan semakin tinggi sedangkan pemasokan minyak semakin sedikit. Hal ini akan mengakibatkan tingginya harga minyak.
Kondisi ini ditandai dengan kelangkaan energi, sehingga energi secara bertahap menjadi sumber daya yang langka, dan oleh karena itu memerlukan ilmu ekonomi untuk mengelolanya, untuk memahami pemanfaatan optimal sumber daya. Sepanjang tahun 1970 sampai 1980, harga minyak terus melonjak tinggi. Sehingga dunia menyadari apa yang dikatakan pemerintah India bahwa kita perlu memikirkan pengganti dari minyak. Berbicara mengenai pengganti, artinya kita berbicara tentang keamanan energi. Pada saat ini, terjadi hubungan trade-off antara energi dan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan iklim karena penggunaan sumber energi menyebabkan gas rumah kaca. Pada tahun 1990, ekonomi energi semakin menonjol. Trade-off menyebabkan pilihan antara pembangkit energi dan keramahan lingkungan. Pembangkit energi didominasi oleh negara karena percaya bahwa hal tersebut menciptakan banyak keuntungan publik. Pada tahun 2000, energi dalam konteks ekonomi menjadi sangat kompleks dan beragam. Sangat penting adanya penelitian multidisipliner dan interdisipliner. Jadi, meskipun berbicara tentang ekonomi energi, bukan hanya ekonomi yang dibicarakan, namun juga dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutannya. Jadi, kesimpulan dari topik ini adalah kita harus berusaha untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya yang ada. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.